Witno. Wacana hukuman mati bagi Ketua MK Akil Mokhtar terus bergulir. Pengamat hukum menganggap penerapannya terbilang sulit. Setidaknya sejumlah tokoh menginginkan Akil dihukum seberat-beratnya. Senada dengan mantan Ketua MK Jimli Asyidiki, wacana hukuman mati bagi Ketua MK Akil Mokhtar turut disuarakan oleh mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala. Akil harus mendapat hukuman yang setimpal. Betul, ini merusak suatu moral bangsa dan menjaga hukum itu ternyata yang korup juga. Jadi saya setuju bahwa harus diadili dan diberi hukuman yang seberat-beratnya. Kalau menurut saya ini pantasnya itu pidana mati. Dia ketuanya di rumah jabatan lagi dan juga ini jabatan di bidang hukum. Maka hukumannya jauh lebih berat. Penjara pun sudah penuh kan. Pengamat hukum Oce Madril memaklumi kejengkelan Jimli meski hal tersebut terbilang sulit ditegakkan di kondisi Indonesia saat ini. Ada ancaman hukuman mati terhadap koruptor ya, hanya dalam konteks bencana alam atau krisis ekonomi. Tapi kalau dalam keadaan sekarang menurut saya yang paling tepat adalah hukuman yang seberat-beratnya atau hukuman maksimal. Hukuman bagi hakim adalah komitmen moral. Akil pernah berujar, hakim punya putusan yang absolut. Ada gium di dalam hukum itu. Biarpun langit runtuh, hukum itu tetap ditegakkan. Itu harus dijalankan. Kemudian seluruh Akil tentang hukuman potong jari bagi koruptor kemudian dianggap sebagai kontroversi belaka yang pertanggungjawabannya masih dipertanyakan ketika kasus itu balik menerpa dirinya. Tim Liputan Metro TV. Menyusul putusan pencekalan Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah oleh KPK, keberadaannya kini tidak diketahui. Wakil Gubernur Banten, Rano Karno mengatakan Gubernur Ratu Atut Khosyah 4 hari sakit. Rano mengaku tidak mengetahui hubungan kasus suap yang menjerat adik Atut dengan pencekalan Atut. Rapat paripurna dalam rangka ulang tahun Provinsi Banten yang ke-13 tidak dihadiri Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah. Menurut Wakil Gubernur Banten Rano Karno, Gubernur sudah izin sakit sejak 4 hari lalu. Rano tidak mengetahui keberadaan pimpinannya. Sementara menanggapi kasus suap yang menjerat adik Atut, Tubagus Khairi Wardana, Rano mengaku tidak tahu. Apalagi kasus itu terkait pemilu kada Kabupaten Lebak. Meski mengaku prihatin, Rano tidak mau berspekulasi tentang pencekalan Atut dengan kaitan kasus suap yang menjerat adik Atut. Rano mengatakan tidak ada yang berubah dengan penugasan dan roda pemerintahan di Banten setelah penahanan adik Atut ataupun pencekalan Atut oleh KPK. Saya nggak tahu. Jujur saya nggak tahu karena itu ya memang wilayah Banten, cuman saya nggak ngerti soal itu. Pak Rano, Mbak Atut kemana Pak Rano? Mbak Atut yang saya tahu ini agak kurang enak badan, ya karena bukan hari ini, sudah hampir 4 hari yang lalu. Bukan terkait kasus itu Pak? Saya nggak ngerti apakah kemana, tapi yang saya tahu memang beliau lagi agak flu karena memang kan mau haji nih. Cuman kalau ini kayaknya nggak jadi haji. Kenapa nggak KPK Pak? Kalau lihat beritanya pakai nanya lagi. Terhadap pencekalan ini gimana Pak? Saya jujur no comment dulu karena saya juga belum paham masalahnya apa. Ya kan, artinya konteks ke provinsi kita nggak tahu gitu. Jadi saya no comment dulu untuk sampai jelas dulu. Cuman tentu saja kita semua prihatin. Dalam konteks birokrasi sendiri Pak Rano akan tugas-tugas buat Atut gimana nanti Pak? Belum. Berjalan biasa aja. Nggak ada masalah kayak hari ini. Ibu selalu BB.